Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk membaca isi dari suatu flowchart, kemudian kita coba menerapkan isi pada flowchart tersebut ke dalam bahasa pemrograman. Nah, untuk di video tutorial kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana memahami isi dari suatu flowchart, kemudian kita coba menerapkan ke dalam bahasa pemrograman Pascal. Ini merupakan salah satu contoh penerapan materi yang ada di algoritma dan pemrograman. Oke, mungkin untuk sedikit mengingatkan juga apa yang dimaksud sebagai algoritma. Di mata kuliah algoritma dan pemrograman, algoritma sendiri diartikan sebagai urutan langkah logis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Cara untuk menyatakan suatu permasalahan yang ada di dalam bahasa pemrograman itu kita tuangkan dalam bentuk tertulis, juga dalam bentuk gambar. Nah, salah satu cara untuk menyajikan dalam bentuk gambar adalah melalui flowchart. Flowchart sendiri adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan ke dalam bahasa pemrograman dalam penyajian bentuk gambar. Bentuk gambar ini adalah bentuk simbol-simbol yang sudah memiliki pakem atau sudah ada aturannya, dan nanti kita tinggal menerapkan untuk langkah-langkah tersebut yang tertuang di dalam flowchart. Nah, sebagai contohnya, ini adalah kita akan membuat program dengan menggunakan Pascal 7.0 untuk memecahkan permasalahan mengenai luas lingkaran. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, misalkan flowchart yang kita lihat itu kan ada beberapa simbol ya. Ada simbol untuk terminal atau biasa kita sebut juga sebagai terminator. Nah, di sini simbol awal dan akhir dari suatu algoritma. Di sini ada mulai dan diakhiri dengan selesai. Kemudian untuk di bawahnya ada input ya, ada simbol input, yaitu simbol input ini adalah digunakan sebagai simbol untuk inputan data ke dalam program ya, simbol inputan data yang ke dalam program. Di sana disimbolkan dengan jajar lincah. Oke, kemudian ini ada simbol untuk pemrosesan, yaitu dengan persegi panjang. Di sini untuk simbol pemrosesannya ada dua, yaitu memproses untuk memberi nilai pada Pi, yaitu 3,14. Kemudian ada proses untuk menghitung luas, yaitu dari Pi kali radius kali radius. Kemudian dari hasil pemrosesan ini nanti di-outputkan dalam bentuk ini adalah output keluaran dari sistem ya, simbolnya adalah output keluaran dari sistem, berarti nanti akan ditampilkan sebagai tampilan layar program. Kemudian setelah itu adalah selesai sebagai bagian akhir dari program. Nah, kemudian bagaimana jika kita ingin menerjemahkan alur pada algoritma ini ke dalam program? Langkah pertama adalah kita siapkan dulu untuk Turbo Pascal-nya ya. Kemudian setelah itu kita buat untuk dokumen baru. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Oke, kemudian kita coba untuk membuat programnya, misalkan program luas lingkaran. Kemudian setelah itu use CRT. Fungsi ini digunakan untuk mengaktifkan beberapa fungsi atau perintah-perintah yang ada di Pascal. Kemudian kita lihat di sini. Di bagian proses Pi sama dengan 3,14 itu adalah proses memberikan nilai pada suatu variabel. Nah, kalau kita lihat bahwa Pi sendiri itu kan nilainya tetap ya, tidak berubah-ubah selama program itu dijalankan. Sehingga dia tidak berfungsi sebagai variabel, tapi berfungsi sebagai konstanta. Ya, misalkan konstantanya adalah Pi sama dengan 3,14. Oke. Kemudian kita lihat sebagai variabel. Jadi variabel itu biasanya dia dicirikan di algoritma sebagai input, sebagai proses, dan sebagai output. Nah, kita lihat ini sebagai inputnya, di simbol inputnya dia ada radius. Berarti kita membuat variabel yang pertama adalah variabel bernama radius. Oke.
Kemudian kita pindah ke yang kedua, ada variabel yang digunakan untuk proses perhitungan luas, yaitu ada luas, dan untuk output ternyata juga sama menggunakan luas. Jadi kita menggunakan luas. Nah, tinggal kita buat bahwa bilangan ini mau kita masukkan dalam bentuk bilangan bulat atau bilangan pecahan. Oke, misalkan kalau bilangan ini yang mau kita tampung itu menghitung luas lingkaran seperti itu. Oke, seperti ini. Ya, ini hanya untuk kalian. Ke inputan berarti kita memasukkan radius, berarti ini menggunakan perintah read. Yang read-nya adalah radius. Oke, hasil kita hitung. Kita hitung bahwa untuk luasnya kita kali dengan radius dan perintah untuk menampilkan hasil tes. Oke, kemudian luas. Oke, misalkan ini tadi untuk program yang kita buat ya. Kemudian kita juga menggunakan compile. Nah, kita lihat apakah masih ada kesalahan. Kalau misalkan masih ada kesalahan ya kita perbaiki, petunjuknya ada di mana diperbaiki. Kalau misalkan tidak ya sudah, berarti tinggal kita lanjut. Kemudian untuk menjalankan hasilnya tinggal kita pilih run, kemudian kita pilih run. Nah, ini hasil program yang kita buat ya. Nah, kita bisa lihat tadi cocokkan, sesuaikan dengan flowchartnya, yaitu di sini dia sebagai inputan adalah memasukkan radius. Misalkan saya masukkan radiusnya adalah 10, kemudian dia akan memproses untuk menghitung luas dan menampilkan hasilnya. Untuk proses tidak ditampilkan di program karena dia adalah proses yang berada di belakang layar, sedangkan untuk hasilnya kita masukkan ke sini ya. Oke, dia muncul otomatis di sini. Oke, itu adalah tutorial untuk bagaimana menerjemahkan atau membaca isi dari satu flowchart, kemudian menerapkannya ke dalam bahasa pemrograman Turbo Pascal 7.0. Semoga menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.